Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua. Kimia lovers, ketemu lagi di channel ini Belajar Kimia. Yuk, belajar kimia dengan senang, tenang, dan menyenangkan. Oke, untuk kali ini kita akan membahas tentang hukum Faraday. Di sini sudah saya rangkumkan rumus hukum Faraday itu ada dua. Ada hukum Faraday 1 dan ada hukum Faraday kedua. Oke, kita kupas satu persatu ya, dimulai dari hukum Faraday pertama. Di sini ada rumus M kecil sama dengan ME dikali F. Apa itu M? Di sini ada keterangannya. M atau W atau G itu adalah merupakan simbol massa yang satuannya gram. Berarti di sini nanti M adalah simbol dari massa. Mungkin ada guru atau mungkin dari buku yang menyimpulkan bisa disimbolkan dengan W ataupun bisa disimbolkan dengan huruf G. Berarti artinya sama aja, itu merupakan massa. Oke, bisa ngikutin ya. Kemudian ada ME. ME ada sebagian buku yang menyimbolkan dengan huruf E. Itu adalah simbol dari massa ekuivalen. Di mana rumus ME itu bisa ada tiga. AR per bilox atau AR per valensi atau AR per jumlah elektron. Oke, sama aja. Kemudian di sini ada F. F besar itu adalah Faraday-nya. F itu sama dengan I kali T per 96500. 96500 itu sudah ketetapan di mana I itu adalah simbol dari kuat arus dalam satuan ampere dan T itu adalah simbol dari waktu yang satuannya harus dalam satuan detik. Dari dua rumus ini ketika kita gabungkan F-nya diganti ini ketemulah hukum Faraday pertama. Rumus hukum Faraday pertama itu M kecil sama dengan ME dikali I kali T per 96500. Kemudian di sini ada konversi satuannya. Besarnya 1 Faraday itu setara dengan 1 mol elektron. Dan 1 Faraday itu sama dengan 96500 kolom. Apa itu kolom? Kolom itu adalah satuan dari muatan atau kalau kita tambahkan di sini muatan, itu satuannya kolom yang disimbolkan dengan huruf Q, gitu ya. Berarti kalau 1 Faraday 96500, berarti hubungannya Faraday itu sama dengan Q per 96500. Oke, ini untuk menghitung atau mencari hubungan antara Faraday dan muatannya. Kemudian yang kedua, hukum Faraday kedua. Kapan hukum Faraday kedua itu dipakai? Hukum Faraday kedua dipakai atau digunakan itu jika ada dua senyawa atau lebih yang dielektrolisis dengan arus dan waktu yang sama. Atau misalkan kalau rangkaian listrik dengan arus yang sama, berarti rangkaiannya adalah rangkaian seri. Rumusnya seperti apa? Rumus hukum Faraday kedua itu perbandingan massa dengan massa ekuivalennya. Berarti M1 per M2 sama dengan Me1 per Me2. Massa zat yang pertama dibagi massa zat kedua sama dengan massa ekuivalen zat pertama dibagi massa ekuivalen zat yang kedua. Oke, cukup jelas ya, ada dua hukum Faraday, Faraday pertama dan ada hukum Faraday kedua. Oke, di sini nanti akan saya tambahkan bagaimana cara mengerjakan hukum Faraday tanpa harus menggunakan reaksi elektrolisis. Sebelumnya kita turunkan dulu rumusnya. Tadi kan dasar dari hukum Faraday yang pertama itu massa itu sama dengan ME dikali dengan F. Gitu ya. Di sini ada massa tetap. ME, saya ambil yang valensi saja. Berarti ME itu sama dengan AR dibagi dengan valensi. Kemudian dikali dengan apa? F. Gitu ya. Kemudian kalau valensinya naik ke sini berarti kan AR-nya jadi bagi. Berarti di situ nanti menjadi M per AR dikali valensi itu sama dengan F.
Seperti yang kalian tahu, M itu adalah satuan simbol dari massa. Berarti ketika ada massa dibagi AR atau gram dibagi AR, itu kan sama dengan mol. Berarti kita dapat rumus baru bahwa F itu sama dengan mol dikali dengan valensi. Oke, ini nanti yang akan kita gunakan mengerjakan soal Faraday tanpa reaksi elektrolisis. Cuma yang perlu kita garis bawahi adalah tentang valensi. Kalau misalkan valensi, oke, berarti kita menjelaskan tentang valensi. Yang pertama, jika mencari valensi ion tunggal, berarti besarnya valensi itu sama dengan muatannya. Contoh, misalkan Zn2+, ya, valensi Zn adalah 2. Contoh, ada Cr3+, berarti valensinya Cr itu adalah plus 3. Kemudian, kalau misalkan menghitung valensi untuk molekul diatomik. Menghitung valensi untuk molekul diatomik, contohnya oksigen. Oksigen itu valensinya ada 4. Kemudian ada H2, ada 2. Golongan 7A, Cl2 itu 2. Br2 itu 2. Pokoknya semua golongan 7A itu bervalensi 2. Jelas ya? Ini adalah teori untuk menghitung Faraday. Oke, untuk part selanjutnya nanti akan kita bahas contoh-contoh soal hukum Faraday. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, dan komen. Oke, semoga bermanfaat. Sukses buat kalian semua. Dadah, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.